Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Indonesia lain yang beragama berbeda. Karena adanya Pancasila yang mempersatukan, maka masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan satu sama lain. Suatu hari, Christian ikut membantu dalam kerja bakti membangun rumah ibadah suatu agama. Hal ini dilakukan tersebut merupakan pengamalan ya, terutama sila keberapa. Jadi si Christian ini ikut membantu dalam kerja bakti membangun rumah ibadah suatu agama. Nah, ini dia Christian mencerminkan sikap apa? Nah, ingat, perlu kita tahu ketuhanan yang Maha Esa ini kan menekankan 3 aspek tuh. Yang pertama, kepercayaan terhadap agama. Yang kedua, terkait ketakwaan. Maksudnya apa? Kan negara sudah memberikan kita hak untuk memilih agama yang kita percayai. Jadi sisa bagaimana kita menjalankan ajaran dan larangan dari agama yang kita anut. Kemudian yang ketiga adalah aspek toleransi sesama umat beragama. Nah, Christian ini sudah mencerminkan sikap toleransi untuk membantu, kemudian untuk saling bekerja sama dengan agama Islam ya, karena membangun rumah ibadah nih. Oke, jadi jawabannya alfa. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas musyawaratan perwakilan. Pernyataan tersebut merupakan sila keberapa? Salah. Aduh sakitnya. Oke, pertanyaan nomor 7. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pernyataan tersebut merupakan, nah kalau kita lihat pilihan yang ada kan ini intinya pembukaan ya, ini pembukaan. Jadi yang dibahas ini adalah pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Nah, poin A, kalimat dalam pembukaan. Nah, kalau saya membaca semua kalimat ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak ada kalimat seperti ini. Ada yang penyampainya ingin mengatakan seperti ini, tapi tidak seperti ini, tidak sekomplit ini maksudnya ya isi dari kalimat itu. Contoh pembukaan juga, ini contoh pembukaan tidak ada ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian kita lihat, kita langsung loncat ke makna pembukaan. Makna pembukaan kan ada 4 tuh. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan terkait alinea pertama terkait penjajahan ini ya, negara harus bebas dari penjajahan. Kemudian alinea kedua menyatakan bahwa cita-cita bangsa dan negara itu apa. Ketiga terkait proklamasi, kemudian yang keempat terkait tujuan negara, Pancasila dan falsafah negara. Oke. Nah, tujuan pembukaan juga ini kurang tepat. Kenapa? Ini seharusnya tidak ada tujuan pembukaan, tapi kalau tujuan negara itu ada, itu yang tertuang dalam alinea keempat. Nah, saya mau menjelaskan terkait pokok pikiran pembukaan. Apa sih pokok pikiran pembukaan itu? Nah, kalau misalkan makna itu kan dia makna dari tiap-tiap alinea. Kalau misalkan pokok pikiran itu 4 makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar atau 4 alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu disatukan kemudian dirembuk dan menghasilkan pokok pikiran. Nah, ini pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4. Jadi pokok pikiran itu juga sesuatu yang bisa kita kaitkan dengan Pancasila. Nah, oke, pokok pikiran pertama ini mencerminkan sila keberapa? Sila ke-3. Nah, kemudian pokok pikiran kedua mencerminkan sila keberapa? Sila ke-5. Pokok pikiran ketiga mencerminkan sila keberapa? Ini sila ke-4. Kemudian pokok pikiran keempat dia terdiri dari sila apa? Sila 1 dan 2. Jadi, saya jelaskan ulang ya, pokok pikiran itu adalah
Pembukaan yang dirembuk menjadi satu, kemudian menghasilkan pokok pikiran, yang mana pokok pikiran ini berjumlah 4. Dan pokok pikiran ini sesuatu yang bisa kita kaitkan dengan Pancasila. Nah ini ya sudah saya jelaskan. Nah kemudian berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Ini sudah jelas, ini mencerminkan sila keempat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, selanjutnya. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasional sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. ZEE adalah jalur di luar dan batasan dengan laut wilayah Indonesia dengan luasnya dari garis pantai. Nah, kalian perlu tahu, wilayah laut Indonesia itu dia terbagi 3. Jadi, saya gambar ya, ini saya gambar sebagai pulau terluar Indonesia. Nah, ini pulau terluar Indonesia. Ini seperti bibir pantai dari pulau terluar itu. Nah, ini saya gambar sebagai dasar laut. Ini dasar laut ya. Nah, kemudian ini sebagai air lautnya. Nah, oke, ini air laut. Kalau misalkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sini, dia dihitung dari garis dasar pantai atau bibir pantai, dihitung dari sini sampai sejauh 200 mil. Jadi 200 mil ya kalau misalkan ZEE. Nah, yang kedua ada batas wilayah laut landas kontinen. Kalau landas kontinen itu dia dihitung mulai dari dasar laut. Dari sini ya sampai sepanjang 200 mil. Nih, 200 mil. Landas kontinen. Kemudian batas wilayah laut lainnya itu ada laut teritorial. Kalau laut teritorial dia itu sepanjang 12 mil. Dihitung dari mana? Dihitung dari bibir pantai. Di sini ya, sama halnya zona ekonomi eksklusif. Tapi dia cuma 12 mil. Ini laut teritorial. Nah, jadi bisa kita katakan laut Indonesia itu cuma sebatas sampai sini. Nih, jadi untuk wilayah laut di sekitar sini itu merupakan laut bebas. Artinya semua negara punya hak terhadap laut bebas ini. Sedangkan negara Indonesia itu haknya cuma sampai sini. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Iya, tepat sekali alfa, teman-teman.